Indonesia pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu karena merasa keberadaannya terancam. Maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia sebagai tindak lanjut janji tersebut. Maka dibentuklah PPUPKI atau Dotkuritsu Sumbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widioningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. PPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Chuho Sangiin atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota PPUPKI yang berjumlah 67 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan samping saya adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Persilahkan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saya berharap saudara-saudara sekalian dapat berpartisipasi untuk kemajuan negara ini. Mohon izin Ketua untuk menyampaikan pendapat saya. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang diusulkan oleh saya yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan demikian? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yaitu hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Itulah usulan dari saya, mohon diterima. Terima kasih. Selanjutnya, dipersilahkan jika ada kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya. Mohon izin Ketua. Terima kasih kepada Ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun usulan yang saya rumuskan adalah diantaranya yang satu, persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain jika ada untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Izin Ketua. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berbudaya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk menamai kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca
artinya 5, dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan gelaran yang lima itu, saya boleh peras hingga tinggal 3 saja disebut Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokratif, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi satu, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumus menurut saya. Bagaimana Ketua? Apakah usulan Pancasila dan atau Trisila ini dapat diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Izin Ketua untuk mengemukakan pendapat saya dan anggota selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disahkan oleh Bapak Soekarno. Ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa untuk nama yang diberikan Insinyur Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ichibawase. Selamat siang para hadirin yang ada di sini. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal sampai akhir. Saya menyimak juga poin-poin yang para hadirin berikan. Saya hanya ingin menyampaikan kalau saya itu setuju dengan hasil rumusan tersebut yang telah disampaikan oleh para hadirin. Dan selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua. Itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Mr. Ichibawase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini.